Seharusnya kau ikuti saja nasihat mereka. Dasar keras kepala. Kau terlalu mengikuti jiwa mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Apa-apa tentang kepedulian, menolong, kemanusiaan, inilah, itulah. Coba saja kau dulu tak gegabah dalam mengambil keputusan. Aku yakin pasti hasilnya tak akan seperti sekarang. Berpikir layaknya anak muda pada umumnya. Belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib, mengikuti nasihat orang tua, masuk universitas yang bagus, dapatkan pekerjaan yang layak. Tidak seperti dirimu saat ini. Menyesal? Ya, hanya kata itulah yang paling tepat untuk menggambarkan dirimu saat ini. Menyesal, menyesal, menyesal. Menyesal untuk setiap keputusan yang diambil. Namun tak ada gunanya aku mengeluh. Itu semua sudah menjadi pilihan. Nasi sudah menjadi bubur. Dan sekarang dia malah menyalahkan keinginanku. Diamlah dan biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Apa aku salah jika aku hanya ingin mengikuti kata hatiku? Ibuku pernah bilang, "Nah, kau harus belajar dengan sungguh-sungguh dan masuk universitas yang bagus. Ingat, gelar sarjana itu penting untuk masa depanmu kelak." Ya, kira-kira seperti itulah nasihat ibuku. Tak heran jika ibuku berkata seperti itu. Karena di lingkungan kami, orang yang kuliah dan mendapatkan gelar sarjana akan dianggap lebih sukses karena masa depannya lebih terjamin. Namun aku tak sepenuhnya setuju. Aku beranggapan bahwa tidak semua kesuksesan dapat diukur dengan gelar sarjana ataupun profesi dan lain sebagainya. Ya, aku mempunyai pilihanku sendiri. Menolong mereka yang membutuhkan bantuan adalah cita-citaku. Apakah itu salah? Positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1 juta jiwa lebih dan total kasus kematian akibat virus COVID-19 telah mencapai 100.000 jiwa lebih. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, warga diminta untuk tetap di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan serta menjalankan pola hidup. Hari demi hari, tak lepas dari angka kematian yang kian bertambah. Bukankah pemerintah sudah bilang, di rumah saja dulu, sampai wabah ini benar-benar menghilang? Tapi namanya juga manusia. Kalau tidak membangkang, mungkin rasanya ada yang kurang. Dan dengan bodohnya mereka malah sibuk membuat kerumunan kesana kemari, sibuk menjolokkan diri, sibuk membanggakan diri. Tanpa mereka sadar, mereka membuat bumi ini semakin menangis. Mereka membuat tanah air ini semakin merintih. Apa yang mereka harapkan? Kebanggaan, kepuasan. Bodoh. Perang melawan corona memang tak mudah untuk dimenangkan. Penyebarannya semakin menggila. Waktu ke waktu, jumlahnya semakin berlipat ganda. Sekedar himbauan terbukti tak berjalan di lapangan. Kepedulian, kedisiplinan jelas sangat dibutuhkan. Apalagi inisiatif kita untuk saling menjaga juga sangat menentukan. Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku perlihatkan pada kalian. Aduh, aku taruh di mana ya? Nah, ini. Kalian lihat tuh ini? Ini adalah sebuah kehormatan. Suatu kebanggaan. Tapi juga tanggung jawab menjadi satu dalamnya. Di situasi seperti saat ini, tentu tenaga medis sangat dibutuhkan. Namun remaja sepertiku hanya bisa berpartisipasi untuk upaya pencegahan. Kami dituntut untuk menjadi kreatif dan berkualitas, apalagi di lingkungan masyarakat sekitar. Pemakaian masker, menjaga jarak, mencuci tangan,
Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Bahkan hal-hal seperti itu sering dianggap remeh oleh orang yang sebagian. Disuruh menjaga jarak, malah mendekati kerumunan. Disediakan tempat cuci tangan, malah diabaikan. Diberikan pengarahan, malah dianggap menggurui lah, sok pintar lah, inilah, itulah. Jika terus seperti ini, kapan situasi ini akan membaik? Bahkan aku ingat sekali, salah satu dari mereka pernah berkata seperti ini padaku. Hei Nariana, tak perlu kau repot-repot mengguruiku. Urus saja urusan sekolahmu sana. Lagi pula aku tahu mana yang baik dan buruk untukku. Kalian tahu, aku hanya diam dan tersenyum menanggapi itu. Karena jika aku berdebat dengan orang seperti dia, aku yakin pasti monolog ini tidak akan selesai-selesai. Dan apa dia bilang tadi? Dia tahu mana yang baik dan buruk untuknya. Sekarang aku ingin bertanya pada kalian. Apakah di situasi saat ini membuat kerumunan apalagi tidak menggunakan masker itu merupakan tindakan yang baik? Ya, aku rasa kalian sendiri semuanya tahu jawabannya. Pandemi corona telah memakan banyak jiwa. Banyak tenaga medis yang bertumbangan karenanya. Pengorbanan tenaga kesehatan layak diapresiasi dengan mengesampingkan egoisme diri sendiri. Kira-kira kontribusi apa yang dapat kita lakukan? Bahkan tak terbilang rumah sakit yang sudah limbung, banyak yang tak tampung. Bahkan ruang-ruang ICU terasa seperti sirkuit maut yang tak pandang bulu siapa yang akhirnya akan terbut. Kematian terjadi setiap hari di berbagai daerah hanya karena virus corona. Aku heran, apa susahnya di rumah saja dulu. Banyak jiwa yang sudah tumbang karena menantang maut dengan virus corona. Lagi pula, toh himbauan ini juga dibuat untuk kalian sendiri, untuk kita semua. Tapi rasanya mereka malah seolah abai. Contohnya, tak usah jauh-jauh. Penggunaan masker misalnya. Apa sih tujuannya menggunakan masker? Ya, yang terpenting menutupi hidung dan mulut. Dan lebih parahnya lagi, malah ada yang dengan santainya keluar rumah dengan tidak menggunakan masker. Seperti pengalamanku kemarin. Ketika aku diminta menemani kakakku pergi ke pasar untuk membeli bumbu dapur. Lalu, aku bertanya pada kakakku, sebentar kak, kemana maskermu? Lalu kakakku bilang, sudahlah, tak apa jika tak menggunakan masker. Aku kan anak kos. Ya, itulah permasalahan anak muda. Sering menganggap semuanya enteng. Merasa bahwa dirinya keren jika melanggar peraturan. Aku heran, apa yang dibanggakan dari melanggar peraturan? Apa kalian juga sama seperti itu? Melanggar peraturan hanya untuk dianggap keren. Sungguh, itu pemikiran yang sangat bodoh sekali. Mari kita semua bekerja sama untuk saling menjaga. Sudah cukup bumi ini menangis hanya karena manusia-manusia bodoh yang tidak bertanggung jawab. Dan hilangkan pemikiran yang menyatakan jika keren itu melanggar peraturan. Itu salah. Ya sudahlah. Aku pamit undur diri dulu. Karena masih banyak yang harus aku kerjakan. Aku masih harus menulis akhir dari monolog ini dan ya mendongeng untuk beberapa orang mungkin. Dan kalian silahkan ambil kesimpulan sendiri dari ceritaku tadi. Sampai jumpa. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Masa menjaga hati saja bisa, tapi menjaga kesehatan tidak bisa. Ingat, kesehatan itu yang paling utama.